Skenario besar dirancang oleh para maestro yaitu Jokowi dan Prabowo di balik amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong. Banyak yang mengira dengan keputusan amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong, hubungan Jokowi dan Prabowo renggang. Faktanya sangat berbanding terbalik. Ini adalah skenario yang telah mereka buat saat kunjungan Prabowo ke Solo. Ada deal-deal politik, termasuk Hasto tak lagi jadi sekjen PDIP. Skenario Prabowo sebagai pahlawan dan dipuja serta dipercaya para pembencinya berhasil, walau tetap Pak Jokowi sebagai korbannya, tapi itulah skenarionya. Hingga muncul akun-akun yang membuat narasi yang menyenangkan para pembenci Jokowi. Narasi yang mereka buat pun seakan-akan Prabowo dan Jokowi telah berpisah jalan. Namun para pembenci ini nanti akan kaget ketika melihat Prabowo dan Jokowi ternyata masih bersama. Akan ada permainan isu baru yang fungsinya untuk menutupi pergerakan atau strategi menuju 2029. Seperti Undang-Undang Omnibus Law, pileg yang tidak bias langsung lagi, ambang batas parpol, dan pendirian parpol baru yang sengaja dipersulit. Bagaimana pendapat Anda? Simak videonya dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jokowi adalah aktor di balik abolisi dan amnesti Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Kalian pasti akan tercengang melihat fakta yang akan saya beberkan. Kesaktian Jokowi ini memang luar biasa. Sangat mandraguna. Dialah yang ada di belakang semua yang terjadi. Sayangnya banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah kejatuhan Jokowi saat Prabowo dianggap telah berpihak dengan musuh-musuh Jokowi. Tapi ingin saya tegaskan bahwa kemenangan yang paling besar adalah saat membiarkan musuh kita melihat kita kalah. Coba kita ingat ke belakang. Mantan presiden mana yang akur sama presiden pendahulu? Pak Harto sama Pak Karno, Bung Karno dijebloskan ke penjara. Pak Habibie dan Pak Harto, bahkan Pak Habibie sengaja menghindari agar tidak dicap menjadi penerus Orde Baru. Gus Dur dengan Pak Habibie, ya boleh dibilang sebenarnya adalah sahabat dekat, tapi Pak Habibie pun tampak tidak berani terlalu dianggap dekat dengan, Gus Dur nggak berani terlalu dekat dengan Pak Habibie. Apalagi Bu Mega sama Pak Habibie. Yang kita tahu bahwa saat itu Eyang Amin Rais itu nggak pengen presidennya perempuan. Nah, terus kemudian SBY dengan Bu Mega, apalagi. Dan baru kali ini kita melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu kalau orang-orang di daerah Pak Jokowi bilang itu konco kental. Sangat dekat. Bahkan mana ada presiden yang bolak-balik datang ke rumah mantan presiden yang ada di daerah. Sekali lagi, cari presiden mana yang bolak-balik mampir seakan-akan kayak rumah temennya aja. Nggak ada sebuah acara besar atau undangan makan malam kehormatan dan sebagainya. Mereka berjumpa. Lalu selayaknya ya seperti saya ketemu sama teman saya di Solo, pergi keluar makan mie godok. Ini kan mencurigakan gitu loh. Apa yang dibicarakan? Nggak mungkin dong mereka berdua membicarakan tentang apakah anak Erika Karlina ini benar anaknya DJ Panda atau jangan-jangan anaknya DJ Brevi, ya kan? Nggak mungkin ngomongin itu. Saya yakin ada sesuatu yang dibicarakan yang merupakan panggung belakang politik yang gunanya agar semua hal yang saat ini semrawut ini segera dirapihkan. Dan ada satu momen sein kanan belok kiri yang akan saya jelaskan, tapi nanti di tengah-tengah ini mengapa saya katakan momen abolisi dan amnesti ini sebenarnya adalah pengalihan perhatian. Seperti seorang pesulap, saat satu trik dilakukan di tangan kanan, tangan kiri mempersiapkan trik yang berikutnya. Nanti saya akan bongkar, tapi kita langsung akan tahu bahwa Pak Jokowi jelas ada di balik ini. Kita akan tahu bahwa, dan saya sudah jelaskan di konten sebelumnya, DNA rekonsiliasi ini berasal dan diawali di era Pak Jokowi. Bagaimana pembangunan ini nggak harus diriset ulang dan dilanjutkan kembali. Sesuatu yang Ko Ahok ini sempat sampaikan bahwa di situ salah satu wawancara, saya lupa diwawancara dengan seorang jurnalis juga yang wajahnya seperti bule atau orang Arab ya, keturunan Arab ya. Dia katakan Pak Ahok ini kecewa melihat Pak Jokowi lebih memilih Pak Prabowo karena jika Pak Jokowi ingin melanjutkan maka seharusnya dia sama Ganjar Pranowo. Yang mana sebenarnya ya Ko Ahok ini missing link atau mungkin dia di situ karena ingin menghormati Bu Mega saja. Yang kita tahu bahwa sebenarnya kalau ini memang mau dilanjutkan ya artinya harus
menutup dulu sesuatu yang menjadi janji PDIP atau Bu Mega sejak awal, yang saya kira janjinya adalah menjadikan Pak Prabowo ini presiden. Dan ini walaupun mungkin tidak terucap secara gamblang dan tertulis, saya kira ini sesuatu yang Pak Jokowi ingin pegang. Dan makanya dia pun tahu bahwa Mas Gibran ini belum siap, tapi dia majukan juga agar menepati janjinya bersama Bu Mega yang memang ingin mendorong rekonsiliasi ini tadi. Maka Pak Jokowi ini memilih rekonsiliasi above anything, dari keanggotaan kepartaiannya, dari semua kebaikan Bu Mega yang diberikan, bahkan dia ini rela untuk dicap sebagai seorang pengkhianat, orang yang lupa kulit, kacang yang lupa kulit, yang lupa akan siapa yang berjasa kepadanya dan hal yang lainnya. Maka rekonsiliasi ini adalah sesuatu yang memang dituju, dan ini jelas terjadi di saat ini, di mana Pak Prabowo ini diangkat, dijadikan seakan-akan seorang pahlawan, ya walaupun banyak yang bilang kesiangan, tapi akhirnya orang-orang ini melihat Pak Prabowo ini jadi seseorang yang ya selama beberapa hari ini dipuji karena keputusannya. Oke, berarti tidak ada, maksudnya memang keributan atau mungkin keputusan hukum yang tadinya dijatuhkan kepada Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto ini dibuat untuk nantinya memang ujung-ujungnya sudah ada skenario. Saya kira bukan dibuat, itu memang ada. Tapi kayak sebenarnya kalau kita boleh ngomong secara lugas ya, dan karena saya pragmatis, saya sebenarnya membela kepentingan bangsa. Saya tidak membela apakah Pak Jokowi, Pak Prabowo, atau Bu Mega, atau siapapun. Saya melihat kasus Hasto Kristianto ini mungkin seperti, ini dugaan saya, atau yang saya lihat, ini kalau seandainya dia itu pelanggaran lalu lintas, dia itu seperti hanya mungkin tidak membawa SIM, atau tidak mengenakan helm, yang harusnya ini itu sangat simple, sederhana. Dan biasanya pun oknum polisi itu akan segera melewatkan begitu saja. Tapi kali ini mengapa? Karena Hasto Kristianto ini dijadikan sebuah kasus yang sangat besar. Jadi kalau saya melihat bahwa kasus itu memang ada, kesalahan itu terjadi. Tapi memang penyorotannya ini dilakukan karena Mas Hasto di sini kemarin memang terlihat sekali menyerang pemerintahan. Dan mengapa saya yakin ini semua adalah hal yang memang diidekan dan terus kemudian terjadi? Karena Mas Hasto tidak menjadi sekjen lagi. Dan saya pikir ini mungkin adalah salah satu dari deal politik memang harus dilakukan. Jadi kita akan tahu bahwa hal seperti ini dalam politik pragmatis seperti sekarang ini, politik di era sosial media, ini sesuatu yang memang terpaksa harus dilakukan. Karena jika tidak, maka pengadilan masyarakat ini sesuatu yang sangat-sangatlah mengerikan. Seperti itu pembagian perannya, good cop, bad cop-nya. Dan akhirnya memang berhasil membuat para pembenci ini percaya. Tak kurang ini tercatat ada judul seperti ancaman dinasti Jokowi yang akhirnya ini bisa akhirnya dikalahkan. Jadi dinasti Jokowi ini ketakutan karena sekarang Pak Prabowo mulai meninggalkannya. Ini ada di Rocky Gerung Channel. Dan senafas dengan itu ada Gibran berkeringat dingin. Ini ada di Seaworld TV. Melihat bahwa ya Gibran ini nggak diajak dalam pemutusan amnesti dan abolisi. Sepertinya seperti itu. Dan terus kemudian JKW, nih tulisnya gitu, JKW sudah tidak berkutik. Ini ada di Refli Harun. Seperti dan nggak ketinggalan ini ada Eyang Hersubeno. Ini situasi darurat kandang termul. Mereka ini selalu menyuplai informasi-informasi untuk menyenangkan para pembenci Jokowi ini agar mereka punya harapan Pak Prabowo dan Jokowi ini berpisah. Saya ingin katakan kalau sampai mereka berpisah beneran di kala-kala sekarang ini, sebelum 2029 dan berikutnya, saya akan tutup channel ini. Itu nggak akan terjadi. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Balik, kalau kasus itu bisa saja Pak Jokowi secara langsung tidak melakukan. Tapi dalam perpolitikan, saya ingin katakan itu sesuatu yang sangat wajar. Saat kekuatan satu pemerintahan ini berkurang, terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan jabatannya dulu, terus kemudian diselidiki, ini kan sesuatu yang terjadi di era manapun. Dan mustahil seorang pejabat tidak akan bisa diserang dengan apapun itu tadi. Dan ini memang biasanya dijadikan bargaining politik. Tinggal bagaimana kita membuatnya ini secara normal, tidak terlalu kentara, dan memang itulah seni dari politik itu sendiri. Politik sendiri kan artinya memperoleh sesuatu yang lebih besar dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Jadi kalau saya kira di sini, ini adalah satu kejadian yang nggak akan mungkin bisa dibuktikan secara langsung,
Tapi kan kita tahu bahwa Pak Jokowi pun saat itu, kapan ya, kemarin atau kapan, mengatakan bahwa dia memang memberikan instruksi kepada Tom Lembong. Maka sebenarnya ini hal yang nggak bisa dipersalahkan secara langsung kepada Tom Lembong. Jadi kalau saya katakan ya, ini sesuatu yang mungkin memang dilakukan, yang akhirnya nanti akan dianulir. Dan ini semua, ya mau tidak mau, sesuatu yang memang terjadi dalam perpolitikan, saya pikir dimanapun di seluruh dunia. Akan diperankan dan kalaupun, sebentar, kalau menyerang balik sih kayaknya enggak. Ini hanya sampai di titik di mana mereka dibuat percaya bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini berpisah. Yang mana nanti akan muncul lagi kebersamaan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, terus mereka akan keki. Mereka punya analisa lain, terus kemudian dilakukan hal yang lain yang tadi saya janjikan saya akan spill di tengah-tengah ini. Terus kejadian lagi. Nah ini saya spill. Apakah kalian tahu bahwa akan ada sebuah upaya yang sebenarnya sudah terjadi dari kemarin, yang selama ini memang tidak di blow up di media, di mana nantinya akan ada sebuah drama PPATK, drama artis, influencer, dan sebagainya. Ini semua hanyalah sebuah cara untuk menutupi Omnibus Law politik. Sehingga kalau ini lolos pemilu 2029 adalah formalitas belaka. Dan Pak Prabowo ini sudah pasti akan jadi pemenangnya. Jadi yang pertama di sini adalah ambang batas parlemen itu mau dinaikkan. Jadi nanti partai-partai kecil itu nggak akan bisa ikutan party di sana. Bukan sama Erika Carlina ya. Dan sistem proporsional terbuka ini bisa dihapuskan. Artinya apa? Partai kecil yang calon independen susah masuk. Yang bisa bertarung cuma partai besar dan dinasti politik. Dan terus kemudian pilkada langsung ini bisa saja akan dihapus. Sehingga wakil rakyat, pemimpin daerah ini akan dipilih oleh DPR seperti dahulu. Dan DPRD dikuasai partai besar dan bukan rakyat yang memiliki representatif di dalamnya. Dan ini artinya juga pada undang-undang partai politik syarat bikin partai baru akan dibuat lebih sulit, lalu struktur partai ini makin tertutup. Sedangkan undang-undang MD3 ini hak imunitas akan diperluas, yang artinya anggota DPR nggak akan bisa diserang, dan anggota DPR makin kebal kritik, sehingga kalau mereka salah, rakyat akan susah menuntut, dan lain-lainnya. Sehingga akan menghasilkan persaingan politik akan makin sempit. Kekuatan terkunci di elit lama, dan demokrasi tinggal formalitas. Apakah saya setuju? Saya setuju aja. Karena apa? Demokrasi di Indonesia ini nggak bisa menganut demokrasi seperti di dunia barat, terus kemudian dibawa dan plek-ketiplek dilakukan di sini. Kita memang perlu untuk bisa diatur dulu sebelum kita bisa berdemokrasi. Dan kalau boleh saya katakan di sini, disamakan dulu pikirannya nation interest-nya apa, baru kita akan berdemokrasi. Nanti di bulan September akan ada sesuatu lagi. Dan ini memang adalah sebuah cara untuk berpolitik di era sosial media, di mana masyarakat akan diberikan apa yang membuat mereka ini akan memberikan atensi. Sehingga mereka tidak akan memberikan kritik di tempat yang memang krusial ini tadi. Dan saya setuju, karena nggak semua orang memang bisa memberikan kritik yang memang harus didengar dan dilaksanakan. Sama seperti kemarin saat bendera One Piece itu dikibarkan, saya setuju jika ternyata tidak ada sebuah tunggangan di sana. Tapi jika ternyata ini ditakutkan menjadi sebuah gerakan massal yang terus malah akan membuat pemerintah ini diserang, pemerintah memiliki hak untuk melarang. Dan saya setuju juga. Jadi kalau saya pikir di sini, berpolitik di era sosial media, itu tidak bisa menggunakan cara berpolitik seperti di era bahkan 5-10 tahun sebelumnya. Karena jika Pak Hasto ini menjadi sekjen lagi, maka apa yang akan dikatakan dan dilakukan ini akan diperbandingkan dengan apa yang dikatakan dan dilakukan dulu yang membuat dia ini diperkarakan. Nah, kalau dia akan tetap menjadi sekjen, saat dia akan galak, maka dia akan terancam lagi. Tapi kalau terus kemudian dia menjadi jinak, maka orang akan mempertanyakan, lah kan bener kan dia kayaknya dilepasin karena dia akhirnya setuju dengan apa yang harus dilakukan untuk tidak mengkritik Jokowi dan kedekatan Jokowi dengan Prabowo. Maka itu akan dijadikan sebuah indikator. Nah, makanya ini terus kemudian digantikan dengan yang lain. Dan kita langsung akan tahu bahwa ini semua nggak akan segalak dulu karena ketua bagian pemenangan pemilu ini diduduki oleh tak lain dan tak bukan politikus PDIP favorit semua kalangan, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Yang mana kita tahu dia adalah seorang yang pragmatis, dia seseorang yang blokosuto kalau orang Jawa bilang seperti itu, dan kita tahu dia ini nggak terlalu frontal menyerang
pemerintah. Dia ini Jawa sejati yang mungkin akan bisa berhadapan dengan cara-cara Jawa. Si Raja Jawa. Kan lumayan lama, karena pembagiannya akan juga adil. Pak Prabowo ini seseorang yang kita bilang man of his words, dan dia akan membagi apapun yang harus diberikan. Dan saya pikir membagi kekuasaan sesuatu yang wajar. Yang penting masyarakat pun ini tidak dibiarkan lapar, dan mereka pun ini tetap diberikan, ya, kalau saya kira ini pembangunan yang memang harus memadai. Dan ini bukan perkara yang mudah di era geopolitik yang seperti sekarang ini. Dan yang paling penting di sini adalah musuhnya itu sebenarnya bukanlah partai-partai yang ada di luar. Bukanlah orang-orang yang berseberangan pendapat, tapi sosial media yang bisa dipergunakan untuk menggulingkan pemerintahan. Karena kita tahu, algoritma tidak kita pegang. Algoritma dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang asing ini. Dan sangat mungkin mereka ini pun tunduk kepada intelijen di negara mereka. Yang artinya, hal-hal kecil seperti pengibaran bendera One Piece hanya di 20, 30, 50 lokasi, ini bisa seakan-akan dilakukan oleh sekian juta orang di sekian juta tempat yang menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan pemerintah, dan terus kemudian bisa diamplifikasi, dimagnifikasi, sehingga terjadi sebuah pemberontakan. Maka hal seperti ini juga menjadi sebuah concern yang harus dihadapi, dan perang wacana, perang narasi, cognitive wars, ini memang harus dihadapi dengan cara-cara seperti ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah filsafat tentang demokrasi, bahwa suara rakyat adalah suara yang agung, bahwa hal-hal yang lain yang berkaitan dengan apapun yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang keluar dari buku, itu sudah tidak tepat untuk bisa kita lakukan secara plek-tiplek, atau memang harus ditemukan cara yang baru, yang harus dirumuskan dalam demokrasi di era sosial media seperti sekarang. Yang pasti saya senang sekali Indonesia tanpa oposisi, karena kalian nonton di konten saya dan kita akan bahas lebih jauh lagi mengapa hal seperti ini akan terjadi dan harus dilakukan. Kalau kamu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like ya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, aku selalu baca dan balas. Dan kalau belum subscribe, sekarang waktu yang tepat biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Share juga ke temanmu supaya kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.